Shalom anak-anak Miss, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Kristen di kelas 4. Nah anak-anak Miss, minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup rukun. Nah kita kembali belajar lagi tentang hidup rukun, yaitu aku mau hidup rukun. Anak-anak Miss bisa lihat buku paketnya di halaman 55 sampai di halaman 58. Nah anak-anak Miss, rukun berarti damai ya, baik. Ya kan? Baik dan damai, atau dengan kata lain tidak bertengkar. Nah, jika ada pertengkaran berarti tidak rukun. Jadi karena rukun itu adalah hidup rukun adalah uh, tidak bertengkar, ya, harus ada kedamaian di dalamnya. Jadi hidup rukun mendatangkan kegembiraan. Ya, kalau kita rukun dengan orang lain, pasti kita akan gembira, tidak bersedih. Tapi kalau hidup rukun itu mendatangkan kesedihan berarti tidak rukun, ya. Jadi manfaat hidup rukun adalah mendatangkan kegembiraan. Nah, anak Miss, di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 35, Miss bisa baca Alkitabnya. Di sana dikatakan bahwa Ishak sebagai seorang pembawa damai karena ia berhasil menjaga kerukunan, ya, menjaga kerukunan dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, anak Miss, Ishak adalah anak tunggal Bapak Abraham dan Sarah, ya, cuman Ishak anaknya Bapak Abraham dan Sarah. Nah, pada zaman Abraham di sana terjadi sebuah bencana kelaparan. Nah, ya, terjadi bencana kelaparan sehingga Ishak dan keluarganya harus pergi. Ya, mereka pergi ke Gerai. Mereka pergi ke Gerai. Nah, tiba di sana mereka langsung menabur dan mendapatkan hasil yang besar. Ya, apa yang mereka kerjakan berhasil. Ya, sehingga mereka semakin kaya. Karena semakin mereka kaya, penduduk-penduduk di sekitar situ iri kepada mereka, membenci mereka, dan akhirnya Ishak dan keluarganya pun diusir dari Gerai. Nah, akhirnya mereka meninggalkan kota itu dan mereka pergi ke lembah Gerai. Nah, di sana mereka menggali sumur, ya, menggali sumur untuk mencari air untuk nanti domba-dombanya. Nah, ia menyuruh para gembalanya untuk menggali sumur dan mereka pun menemukan air yang sangat banyak, ya, untuk domba-dombanya. Nah, tetapi di sana gembala-gembala di lembah Gerai dan gembala-gembala Ishak mereka bertengkar merebutkan sumur tersebut. Nah, Ishak tidak suka melihat pertengkaran itu, lalu Ishak meninggalkan tempat itu dan dia pergi membuka sumur yang lain, ya, mencari air yang lain. Nah, di sana Ishak dan gembala-gembalanya dan gembala-gembala di lembah Gerai mereka tidak bertengkar lagi. Nah, di sanalah mereka menetap. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Musa menunjukkan kerukunan di antara dengan gembalanya dan gembala yang lain, ya. Ishak mengalah, ya, mengalah. Nah, sikap mengalah Ishak inilah yang meredakan emosi kedua belah pihak, ya kan? Nah, menjadi itulah kita bisa lihat teladan dari Ishak dengan ia mengalah sehingga tidak terjadi pertengkaran lagi di tempat itu. Ya, kita bisa melihat bagaimana sikap Ishak. Kita bisa contoh sikap Ishak, ya, yang selalu mengalah sehingga terjadilah perdamaian di antara di lingkungan di sekitarnya. Nah, Raja Daud juga di dalam kitab Mazmur 133 mengatakan bahwa sungguh baik dan senang kalau umat Allah hidup rukun. Nah, manfaat dari kalau kita baca di Mazmur 133 ini, manfaat dari hidup rukun itu adalah kita akan memperoleh berkat dari Allah. Ya, itulah manfaat dari hidup rukun jika kita membaca di Mazmur 133. Kita akan memperoleh berkat dari Tuhan.
Nah, kita juga harus uh, melakukan hidup rukun ini. Misalnya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, di masyarakat. Kita mau lihat contoh hidup rukun di lingkungan keluarga. Apa yang harus kita lakukan sehingga di dalam lingkungan keluarga kita selalu rukun. Yang pertama yaitu kita tidak bertengkar ya, kita tidak bertengkar dengan kakak, abang atau adik. Terus kita harus mengalah ya, harus mengalah dengan saudara kita dan kita tidak menang sendiri, tidak menganggap diri kita benar ya, sehingga kalau kita mengalah, kita tidak bertengkar, berarti akan terjadi kerukunan di dalam keluarga kita. Dan kita juga mau lihat bagaimana contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Ya, anak-anak Miss, apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu kita harus menghargai teman-teman kita. Ya, kita menghargai teman kita yang berbeda dengan kita. Misalnya berbeda suku, agama. Ya, kita harus hargai dia. Kalau kita menghargai dia, tidak akan terjadi pertengkaran. Kita tidak boleh mengejek dia. Ya, supaya kita selalu damai dengan teman-teman kita di sekolah. Nah, itu contoh di lingkungan sekolah. Kita mau lihat contoh di lingkungan masyarakat. Ya, kita harus tidak boleh menghina mereka. Misalnya mereka miskin atau mereka berbeda suku sama kita, tidak boleh menghina, tetapi kita harus berteman ya. Kita harus bergaul kepada semua orang-orang yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, sampai di sini penjelasan Miss. Miss harapkan anak Miss bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Miss ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.